هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puji syukur kehadirat Allah, kita bertemu kembali. Seperti tadi sudah disampaikan, posisi kita udah di surat yang baru, surat Al-A'la. A'la dari Allah. Allah bukan yang huruf jar. Allah fi'il madi. Allah ya'lu, uluwan, fahuwa alid, artinya tinggi. Alin isim fa'il, terus di pola mubalaghah, isim apa itu, tafdil, a'la, itu kabir, akbar, azim, a'lam, alin, a'la, itu a'la muzakkar, tapi kalau muannasnya mulia, kabir, kubro, azim, uzma. Iya. Kalau alin, a'la, terus habis a'la, mulia. Iya. Baik, kita coba mulai saja. Suratul A'la Makkiyah. Golongannya surat-surat Makkiyah. Wahiyah. Ini bacanya tis'ah. Tis'ah asrota ayah. Tuh. Ini namanya tarkib adadi. Tarkib adadi. Atau adadnya namanya adad murakkab. Oke. Dia mabni ala fathi juz'aihi. Tis'ah asrota. Tis'ah asrota. So, kedudukannya sebagai khobar. Mubtada'nya hiya. Jadi kalau di i'rab mabniun ala fathi juz'aihi, fathah dua bagiannya yaitu tis'ah sama asrota fi mahalli raf'in karena khobar. Iya. Tis'ah asrota. Oke. Hiya maksudnya apa? Surat. Dia mu'annas. Dia ma'dud. Adadnya tis'ah. Nah, kalau ma'dudnya mu'annas kayak ini, yaitu hiya, maksudnya surat, maka adadnya muzakkar. Lihat muzakkarnya pada tis'ahnya dan pada asrotanya. Tapi kalau dimu'annaskan itu jadi tis'ata. Maka asroh taknya hilang. Tuh kayak begitu, puyeng-puyeng. Jadi kalau mu'annas juga tis'ata asyaro. Tuh. Ya. Kalau ada tak, shinnya sukun, asroh bacanya. Kalau taknya hilang, asyaro. Tis'ata asyaro. Nah, maka kalau buka nahu, bab adat itu paling belakangan. Ya. Nah, kita udah ke belakangan terus ini. Ke paling belakang iya, baru mulain iya. Jadinya lengkap lah belajar kita ya. Tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratul A'la, dinamai surat Al-A'la, liftitahiha biqaulillahi ta'ala sabbihis marabbil a'la. Karena diawali dengan firmannya yang berbunyi sabbihis marabbikal a'la. Itu ada kata a'la. Iya. Ai artinya apa?
Nazzahallahu azza wa jalla an kulli naqsin. Nazaha artinya Allah mensucikan, membersihkan dirinya dari setiap kekurangan. Wasifat bikulli sifatit tamjid. Wasofahu bikulli sifatit tamjid. Dan dia mensifati dirinya maksudnya dengan segala sifat-sifat tamjid, kemuliaan, ta'zim, kebesaran. Kenapa? Li'annahul ali. Sebab dia itu maha. Nah ini baru mubalaghah. A'la, yang paling tinggi, min kulli syai', dari segala sesuatu, fil wujud, di alam semesta. Wa tusamma aidon surat tasabbih. Juga dia dinamai dengan surat sabbih. Tuh. Jadi ada surat Al-A'la namanya. Ada juga yang menyebut suratnya namanya Sabbih. Nih lihat nih. Sabbi'a biqaulihi ta'ala sabbihisma rabbikal a'la ay nazzaha. Nazzaha artinya mensucikan. Udah kebayang belum maknanya? Kita beli kain putih. Putih semua tuh. Bersih. Suci. Nggak ada sedikit pun kotoran. Atau bercak. Nggak ada. Nah, ini sebenarnya nggak enak dengan Allah. Tapi karena dalam rangka memahami kata nazah. Iya. Nah, kayak begitu kurang lebih. Nggak ada kurangnya. Nggak ada kurangnya, nggak ada kelebihan, nggak ada apa namanya cacatnya. Itu namanya nazah. Dia ungkapan lain dari sabbah. Maka ketika kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu harus terkonsentrasi dalam pikiran. Tak ada celak sedikit pun bagi Allah. Tak ada negatif. Maka terbayang kita menjadi harus minta maaf. Karena kadang-kadang langsung atau tidak langsung tuh musibah adalah negatif, tapi kemudian dihubungkan dengan Allah. Iya atau tidak? Maka tasbih kita menjadi cacat. Nggak ada artinya membersihkan. Nggak ada artinya membersihkan. Sebab musibah itu kan negatif. Saya beri ilustrasi dalam ayat. Atau sebelum itu, dalam konteks teologis, ada namanya tanzih. Yaitu menyucikan, membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan, ketercelaan, bahkan kesamaan dengan makhluknya. Gak mungkin sama. Maka selalu ayatnya kita dengar, laisa kamislihi syai'. Itu ayat Allah. Tak ada satupun yang serupa. Jangankan yang serupa. Yang mirip dengan yang serupanya saja, atau yang serupa dengan yang miripnya saja, itu enggak ada. Itu maksudnya ka sama misli. Nah, sampai potongan ayat itu namanya tanzih. Tanzih.
Apa isinya? Memberi informasi, nggak ada satupun yang serupa dengannya. Tetapi uniknya Allah pada lanjutan ayat itu, wa huwas samiul basir. Ini memberi informasi pada saat yang sama dia itu serupa dengan manusia khususnya. Mana dia? Itu sami, itu basir, itu kan serupa. Kita dengar nggak? Dengar. Dia dengar nggak? Dengar. Itu sama nggak? Bukan soal kualitasnya, tapi sifatnya. Basir ngelihat. Belum lagi sifat-sifatnya yang lain. Allah ngomong nggak? Ngomong. Kita ngomong. Allah merasa nggak? Merasa. Kita merasa. Itu namanya tasbih. Itu uniknya Allah. Di satu sisi dia bersih dari sifat keserupaan, tetapi justru ayat itu malah ditutup dengan kesan ada keserupaan. Itu uniknya. Dan kalau itu kita identikan, kita sebut sebagai keserupaan, memang amat sangat menjadi logik. Apa sebab? Sebab manusia itu dua unsur. Unsur jasmani dari tanah. Unsur rohani dari mana? Dari Allah. Lewat apa? Ruh. Ruhnya ditiup. Ruh siapa? Ruh Allah. Maka ruh ditiup membawa potensi. Kuping jadi dengar. Mata melihat. Hidung mencium. Lidah merasa. Akal berpikir. Itu unsur Allah. Ya tidak? Tuh gitu uniknya. Dulu lagi bahas bismillah, keunikannya menjadi luar biasa. Apa itu? Tak ada benda kecuali punya nama. Tak ada nama kecuali ada bendanya. Dalam konteks makhluknya, benda sama nama itu berpisah. Kalau kita sebut bulan itu nama, bendanya di langit sana. Tapi jangan bayangkan kayak begitu ketika kita berzikir menyebut namanya. Seperti nama-nama benda ciptaannya. Ya Syakur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah zatnya. Itu adalah bendanya. Iya, panjang lagi kalau mau diterusin. Selesai. Itu namanya Allah. Nanti ada penjelasan oleh mufassir. Munasabatuha lima qoblaha. Hubungan munasabah. Ini kata dasarnya sama dengan nasab. Turunan, ada hubungan. Hubungan siapa? Hubungan si surat Al-A'la. Lima qoblaha. Dengan surat yang sebelumnya. Apa kata mufassir? Tazharu silatu hazihi surah bima qoblaha. Hubungan surat ini dengan yang sebelumnya nampak sekali. Tazharu. Fi anna surat At-Tariq, yaitu bahwa surat At-Tariq zakarat khalqal insan fi qawlihi ta'ala khuliqa mimma indafiq. Surat At-Tariq menyebut penciptaan manusia tersurat dalam firman-Nya yang berbunyi khuliqa, manusia diciptakan mimma indafiq, dari air yang memancar. Wa bada'ah khalqan nabat fi qawlihi was-sama'i dzatir raj'a. Juga surat At-Tariq menyebut awal penciptaan tumbuhan tersirat dalam firman-Nya was-sama'i dzatir raj'a, demi langit yang menurunkan hujan. Wal ardi zatis sada,
demi bumi yang membelah. Tuh. Maksudnya membelah, dibelah. Wah, itu udah majaz akli. Kita udah lewat. Maksudnya lewat lupa. Majaz akli. Disebut isim fa'il. Dimaksud isim maf'ul. Itu. Iya, wal ardi zati sadaq. Iya. Wa hadhihi surah, sementara surat ini tahaddatsat bima huwa a'am wa ashmal. Surat ini Al-A'la berbicara tentang sesuatu yang lebih umum, lebih universal. Min khalqil insan wa ghairihi. Yaitu bicara tentang penciptaan manusia dan lain-lain selain manusia. Khalaqa fasawwa. Nih manusia. Dia ciptakan. Fasawwa, dia sempurnakan. Oh, udah sempurna. Bahkan ahsani takwim gitu dalam ayat yang lain. Wa khalaqan nabat fi qawlihi, juga dalam surat ini dia bercerita tentang penciptaan tumbuhan dalam firman-Nya, walladzi akhrajal mar'a. Dialah yang mengeluarkan mar'a, tumbuhan. Dari kata ro'a, mengembala, tempat mengembala. Jadi tumbuhan dimaksud, ini dia kerjaan tafsir, rerumputan dan sejenisnya yang menjadi konsumsi binatang gitu dong. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Lalu kemudian dia menciptakannya, bumi maksudnya. Nih, kamu Pak Jamal, kemarin saya habis cari, kok udah lupa lagi. Usah sebentar ya. Saya usah. Ntar ini ingat busa. Kering. Ya benar. Dedaunan, rerumputan, kering, terus ahwa. Sebentar. Ahwa. Berisi. Kering. Tapi kemudian berubah jadi berisi. Maksudnya? Ciptakan rumput. Terus yang tadinya hijau jadi kering. Usah. Udah kering. Terus kalau yang lainnya kekacangan, dia berisi. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Ini udah nggak kelihatan. Iya. Ini ya, mastamalat alaihi surah. Kandungan surat. Maudhu' hazihi surah al-makkiyah al-hadisu an tauhidillah wa qudratihi. Tema utama surat ini berbicara tentang keesaan Allah dan kekuasaannya. Wal Quran, dan Al-Quran. Wa taisir hifzihi, dan mudah dihafalnya. Quran mudah dihafal. Wal akhlak al-karimah, juga bicara tentang akhlak mulia. Bitahzibin nafas al-insaniyah. Dari mana akhlak mulia datang? Yaitu dengan pendidikan jiwa manusia. Jadi jiwanya, ya,
Pendidikan ada jasmani, ada pendidikan rohani itu. Nah ini stressingnya kepada rohani. Pendidikan jasmani banyak sehat-sehat. Wakadif tutihat bil amri, hal itu diawali dengan perintah bitanzihillahi ta'ala, untuk mensucikan Allah, an kulli ma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari semua yang tak pantas, fi zatihi, pada zatnya, wa sifatihi, pada sifatnya, wa asma'ihi, pada nama-namanya, wa af'alihi, pada perbuatannya, wa ahkamihi, pada hukum-hukumnya. Tuh ini maksudnya ruang lingkup mensucikan Allah dari semua sifat tercela yang tak pantas. Itu pada apa? Baik pada zatnya maupun sifatnya. Sifat sama nama ya dia juga ya. Kalau kita kenal asma Allah pada saat yang sama, itu adalah sifat. Sifatnya udah kebayang ini. Hubungan zat sama sifat. Tembok terus dicat putih. Putih itu sifat. Apa saja gitu. Gula itu zatnya, sifatnya manis, maka sifat itu nempel di zat. Akan halnya dengan Allah dan sifatnya sama sekali jangan bayangkan kayak begitu. Sebab kalau dibayangkan kayak begitu, berarti Allah pernah tidak punya sifat, terus datang sifatnya nempel. Seperti halnya tembok atau benda-benda lain. Besi itu zatnya, sifatnya keras. Sifat. Nah, jangan bayangkan kayak begitu. Kalau menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, kayak begitu gambarannya. Tetapi tidak seperti halnya pada makhluk-makhluknya. Begitu ada zat, langsung begitu sifat. Ada juga. Dia Rahman, dia Rahim. Kapan datangnya bareng, gitu kurang lebih. Bahasa teologisnya sama-sama qadim. Sama-sama azali. Ya. Sama-sama tak ada mulanya. Sama-sama tak ada akhirnya. Walaupun kemudian luar biasa dibantah oleh Mu'tazilah. Gitu. Oke, itu namanya bagaimana kita mensucikan Allah dari hal-hal sifat-sifat yang tercela, kekurangan dan tak pantas, namanya tanzih. Itu kan teori di akal. Oleh karena itu, seperti tadi sudah saya sebutkan, kadang langsung atau tidak dirasakan, disadari atau tidak, kita termasuk orang yang tidak mentanzihkan Allah. Ya, utamanya dalam hal-hal yang negatif dalam tanda petik menurut pikiran kita. Tak mampu menjangkau di balik negatif yang ada, sebenarnya ada positif. Contoh, Allah ngapain ya bikin babi? Tuh, kita seolah-olah tidak mentanzih karena tak menjangkau hikmah di balik ciptaan Allah yang luar biasa. Itu mah contoh aja. Contoh aja. Iya. Kenapa ya? Umat Islam
Gitu. Yang iman kepada Allah kalah mulu. Kok nggak dimenangin sih? Jika begitu nggak? Dulu lagi sengit-sengitnya perang Israel sama Arab Palestina. Kok Israel mulu yang menang? Tuh, cuma tak terucapkan saja. Seolah bertanya di mana Allah itu. Ketika bertanya Allah di mana dalam konteks ini, itu kan menafikan Allah, meniadakan, seolah tidak ada. Nah itu kita diingatkan oleh ayat ini. Sabbih, sucikan diri kita dari mensifati Allah dengan yang tak pantas. Susah ya jadi orang dekat sama Allah gitu. Akal pikiran nggak sanggup seolah gitu mencapai. Oke, kita teruskan dulu. Wa ahkamihi wa wasafahu bisifati ta'zim wa tamjid. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat kebesaran dan kemuliaan. Li khalqihi al-makhluqat. Karena dia menciptakan makhluk. Makhluk semua. Paling gede sering disebut dalam Al-Quran ciptaannya langit sama bumi. Itu ciptaannya. Disebut langit semua benda yang ada di langit. Bumi semua yang ada di bumi. Yang paling kecil apa? Corona kali ya. Ciptaan Allah bukan? Ada yang bikin? Hah? Ada nggak yang bikin? Hah? Bisa dia bikin? Nggak bisa. Awas, jangan salah pikirannya. Bikin air kita, tambahin gula, manis. Yang bikin manis siapa? Yang bikin manis Pak Sukoco, bikin manis air setelah ditambah gula itu siapa? Ya gula, tapi dari Allah. Benar, untung ditambahin tapi. Jadi nggak pakai tapi, Allah. Itu. Virus dibikin sama Bill Gates. Nah, itu aja udah musyrik. Kenapa? Ada kholik selain Allah. Ya, iya, kita teruskan. Wa itqanil khalqi. Bukan cuma dia ciptakan tuh makhluk, tapi diciptakan sebaik-baiknya itqan. Dengan baik. Watana subihi dan pas, sesuai. Sesuai. Umpamanya binatang kakinya 4, manusia 2, itu cocok. Pas. Ikan berenang, nggak terbang. Burung terbang, nggak berenang. Wa ikhrajihil a'syab wan nabat. Dia yang mengeluarkan rerumputan a'syab wan nabatat, tumbuhan. Nah, maksudnya ini dibedakan. Rumput mah nggak berbatang tinggi, enggak. Nabatat ini tumbuhan yang berbuah, berbatang, berbiji. Nah, dalam konteks itulah setelah diuraikan oleh mufasir ini, maka Allah sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah. Ada pakai nama. Nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Dulu ada kata bismi diurai itu nama. Ya. Jadi presiden ada namanya enggak? Tuh, presiden aja namanya mesti disucikan. Bersih dari dosa. Ya. Itu presiden. Menteri. Oh, dijaga oleh negara. Enggak boleh ada dosa. Ya tidak? Nggak boleh ada pelanggaran. Itu undang-undangnya.
Iya, sebab dia simbol negara gitu kurang lebih. Apalagi Allah, dia yang menciptakan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Bukan cuma sekedar menciptakan, tetapi dia ciptakan dengan pas, sesuai. Oleh karena itu nggak ada cacat. Lalu kemudian kita diberi pelajaran. Jangan sampai terdetik dalam pikiran terkait Allah ada anggapan disadari atau tidak ada cacat. Ada tak baik. Apa kata Allah? Sabbihis marabbikal a'la. Tuh, sucikanlah nama Tuhan engkau. Bagi Allah antara nama dan zat tak berpisah. Seperti dulu pernah disebutkan. Kalau tak berpisah, kenapa harus pakai nyebut kata nama? Sebab Allah mengenalkan zatnya dirinya lewat nama-nama. Nama-nama adalah sifatnya. Zatnya mah tak terjangkau. Paham itu? Bahkan sejatinya ketika kita menyebut dia dengan kata zat, itu juga seharusnya dihindari. Nah itu unik. Berarti dia punya zat. Besi juga punya zat besi. Kangkung ada zat besinya. Tuh kata zat juga. Gak boleh. Gak boleh. Itu namanya menyerupakan. Tapi karena memang tak mungkin dalam rangka memperkenalkan dirinya juga nggak boleh. Memperkenalkan Allah tanpa menyebut zat. Satu. Dan yang kedua, kalau saja Nabi sendiri nggak pernah menyebut kata zat, kita nggak tahu, nggak bisa menyebutnya bagaimana. Ada hadisnya menyebut kata zat. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Silahkan berpikir. Tapi tentang ciptaannya. Karena itu objek berpikir. Jangan kalian berpikir tentang zatnya. Fatahliku, kalian akan binasa. Tuh, dia menyebut zat. Maka jadinya kita menyebut zat saat dia menyebut nama ismi. Sabbihis marabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu. Jadi dia memperkenalkan diri dalam tanda petik kepada manusia kita, yaitu lewat nama-nama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur, Ya Muntakim, dan seterusnya. Oke, sucikan. Summa tahaddasat an taisiri hifzil Quran wa tarsikhihi fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat ini berbicara tentang dimudahkannya atau kemudahan menghafal Al-Qur'an wa tarsikh. Tarsih meresap ke dalam hati Nabi. Bihaitsu la yansahu abadan. Di mana dia si Nabi tidak melupakan abadan, selamanya. Lian kulahu ilan nas, agar dia bisa mentransfernya kepada manusia. Lalu firman-Nya berbunyi sanukriuka, akan kami bacakan kepada engkau. Fala tansa, maka engkau tidak akan melupakannya. Yang dihafal, tidak melupakan.
Wa ardafat zalika bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tazkir bil Quran li islahin nufusi wa tahzibit tabai. Kemudian surat ini ardafat mengiringi. Setelah nukri'uka falatansa, ardafat diiringi. Dengan apa? Dengan perintah kepada Nabi bit tazkir, untuk memberi peringatan. Fazakir. Memberi peringatannya pakai apa? Bil Quran, dengan Al-Quran. Nih Al-Quran kalau dipakai buat beri peringatan mental. Ya tidak? Mental, nggak diterima. Tuh kayak begitu kondisinya. Nggak jauh beda di zaman Nabi berdakwah dulu. Nggak suka sama Al-Quran, padahal beriman kepada Al-Quran. Tapi nggak mau. Jadi yang menjadi pedoman ada peraturan, keputusan, peraturan, undang-undang. Iya atau tidak? Aneh apa enggak? Aneh. Nanti Tuhan juga bertanya itu, kondisi kayak begitu seperti ayat yang sudah kita pernah baca. Keanehan itu adalah sebuah ketertipuan. Maka bahasa Allahnya dia menyatakan magharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian jadi tertipu? Sama yang lain taat, sama aku nggak taat. Itu kurang lebih. Ya, pecah kepala. Disuruh memberi peringatan dengan Al-Quran. Apa gunanya li islahin nufus? Untuk memperbaiki jiwa. Tuh kalau ada undang-undang peraturan itu bukan memperbaiki jiwa. Ya, memperbaiki nafsu. Ya tidak, jelas bedanya. Orang baca Quran mau baca peraturan. Memperbaiki nafsu. Oh, di doktrin semua gubernur, wali kota. Ya tidak. Seragam, PPKM, serentak. Ada kerumunan, bubarin. Dibubarin. Ya begitu. Itu kan menyuburkan nafsu. Ya begitu. Dan definisi kerumunan ya menurut nafsu. Bukan menurut apa namanya? Kebenaran sejatinya. Ada kerumunan yang dibubarin, ada yang enggak. Lah itu kan nafsu. Iya. Nih Pak Jamal suka bikin kerumunan. Tapi nggak apa-apa di udara. Iya. Oke, li islahin nufus. Ini penting nih. Wa tahzibit tabai. Tahzib mendidik. Tabai, tabiat. Tabiat artinya karakter. Dia mau udah tabiatnya begitu. Ya tidak? Tuh udah karakternya. Bisa dirubah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak mau. Kalau mau, tuh Umar karakternya kayak apa? Umar bin Khattab. Bayi dikubur hidup-hidup. Yang lawan ditebas lehernya langsung, pada takut. Islam datang. Islam mentahzib. Mendidik luluh, lantah semua nafsunya. Karena dia mau. Karena dia menerima. Ya. Akhirnya terkait dengan Umar secara khusus dan lain-lainnya yang kayak begitu, termasuk sekarang, maka Nabi bersabda, apa itu? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang pilihan pada waktu jahiliyah, di masa jahiliyah,
Pilihan juga dalam Islam. Yang pilihan waktu di aliyah menjadi pilihan juga terbaik ketika di perguruan tinggi, gitu kurang lebih. Ya, dari SD pilihan, masuk SMP pilihan juga. Terus SMA, ya itu namanya tahzibit tobani. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Fazakir, tuh benar aja. Beri peringatan. Dengan catatan in nafa'atiz zikra. Kalau peringatan itu berguna. Kita tersindir sebenarnya. Setiap hari besar ada peringatan. Ada tingkat RT. Kemarin-kemarin masih marak sampai tingkat istana. Kita nggak tahu. Udah mulai redup. Hampir dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat. Walaupun memang secara jujur kita masih sulit mencari manfaat yang maksimal dari sebuah peringatan hari-hari besar Islam. Ya, tentu dari sudut pandang kualitatif. Nah, ini disindirnya fazakir, beri peringatan. Nih, panitia pada ngamalin. Ayo Isra Mi'raj. Ayo nuzulul Quran. Ayo. Tapi tanpa dipikirkan inna fa'ati zikra. Jika bermanfaat. Apa maknanya? Kalau lagi-lagi kacamata balaghah harus bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, udah nggak usah. Tuh senang mereka. Anggap aja nggak ada manfaatnya. Padahal pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu kita harus mengeksplor manfaat dari peringatan. Wa khutimatis surah bibayan falah kulli man tohhara nafsahu minal kufri. Surat ini diakhiri dengan menjelaskan falah, keberuntungan. Keberuntungan siapa? Setiap orang yang membersihkan dirinya dari kufur dan syirik. Tuh, ini aspek batiniah yang memang lebih utama ketimbang aspek jasmani. Badan kotor karena nggak mandi, ya, karena nggak mandi itu kan jasmani. Tapi batin menjadi kotor karena kufur dan syirik. Iya, kotor kayak apapun bersihnya. Itu yang jingkrak-jingkrak di panggung televisi, di hiburan, luar biasa bersihnya. Wangi, dihias. Tapi kan dalamnya kotor, umpamanya. Nah, sasaran tembak atau jati diri manusia, substansi manusia adalah batinnya. Dulu ketika masuk saat usia 120 hari itu ruh bersih, sebersih-bersihnya. Masuk ke diri dari tanah yang kotor. Tugas kita tetap jaga, itu amanah. Ruh kita ini amanah. Jaga, jangan sampai nanti kembali kepada Allah kotor. Sama, minjem motor tuh bersih. Ntar pulang bersih lagi. Lagi pinjem motor, bensinnya penuh. Nah, pulangin bensinnya penuh juga. Gitu. Ya, kotor sini. Wal ma'asi dan kemaksiatan. Bersihkan dari kemaksiatan. Apa ini bacanya ini? Sebentar. Wa khutimatis surah bibayan falah kulli min zahara nafsahu minal kufri wasyirki wal ma'asi. Wa tuzakir, baru ketemu.
Fa'ilnya surat. Wa tuzakkir daiman fi nafsihi jalalallah wa azamat. Dan surat itu senantiasa mengingatkan kebesaran Allah. Walam yu'asir dunya, walam yu'sir bukan yu'asir. Walam yu'sirid dunya, dan tidak lebih mengedepankan dunia alal akhirat, atas akhirat. Berikutnya wa'arrafa anna hadhil usul al-i'tiqadiyah wal khuluqiyah qadimatun. Arrafa, Allah mengenalkan dalam surat ini tentang dasar-dasar keyakinan dan akhlak, bahwa itu adalah qadimah, tua. Ja'at biha jami'us syara'i al-ilahiyah. Dibawa oleh semua syariat Tuhan. Paham maksudnya? Pendidikan akhlak, pendidikan akidah itu bukan cuma zaman Nabi aja. Udah zaman-zaman Nabi sebelumnya, itu maksudnya udah tua. Ya, udah tua. Zaman semuanya. Syariat ilahiyah. Nah, siapa yang menjaga kebersihan itu? Apa kata Allah dalam penutup ayat ini? Qad aflaha. Beruntung. Sehingga dalam surat yang lain juga kita sama dengan qad aflahal mu'minun dan seterusnya. Ya. Di sini qad aflaha, beruntung. Siapa? Man tazakka. Siapa yang membersihkan dirinya, bukan jasmaninya saja, bukan. Tapi yang paling penting adalah jiwanya, dirinya. Selesai kandungannya. Yang berikutnya fadluha, keutamaan. Sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz. Didapat dalam dua sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Mu'adz, "Halla shallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wa akhrajal jamaah." Ahmad wa Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Baqiyatu ahli sunnah. Nah, udah selesai. Halah, kenapa engkau tidak membaca dalam sholat dengan sabbihisma rabbikal a'la, asyamsi wa duhaha wasyamsi wa duha wal laili idza yaghsha. Ini kan udah bisa diduga. Nabi bisa jadi mendengar si Mu'adz sholat, terus bacanya bukan ini, bukan sabbihis, bukan wasyamsi, bukan walail gitu. Nggak usah ditanya sholat apa pada waktu itu. Yang pertama pasti sholatnya jahar. Yang kedua ya sholat malam jahar gitu. Sehingga nanti pada berikutnya diduga subuh, bacanya yang lain. Terus selesai Nabi menegur, bertanya, ditegur, kenapa enggak baca sabihis saja atau wasyamsi atau walaili? Iya, nanti ketemu lagi nih hadis ini di surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha. Iya. Udah. Apa sebenarnya makna yang bisa kita tangkap dari teguran Nabi kepada Mu'adz? Memberikan keutamaan, makna keutamaan surat Al-A'la.
sama surat Asy-Syams, sama surat Al-Lail. Iya. Wa akhrajal jamaah juga mengeluarkan hadis, dimaksud jamaah Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Anin Nu'man, dari seseorang bernama Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idain wa yaumil jum'ah bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat itu membaca Sabbihi isma rabbikal a'la rakaat pertama, hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua. Warubbama berikutnya ya, warubbama ittama'a fi yaumin wahid faqra'ahuma. Dan kadang-kadang Idul Fitri, Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Maka pada jatuh hari Jumat itu pun Nabi membaca itu Sabbihisma Rabbil A'la sama hal ataka hadisul ghasyiyah. Warwal Imam Ahmad fi musnadihi an min hadis Abi Ubay ibni Ka'bin wa Abdullah ibni Abbas wa Abdurrahman ibni apa itu Anbariyah Abzi wa Aisyata ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fil witri bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Itu dulu. Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abza dan Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah kana yaqra'u fil witri, dia selalu dalam witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la, terus qul ya ayyuhal kafirun, terus qul huwallahu ahad, terus Aisyah menambahkan wal muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bapak Ibu, witir di masjid Ramadan 3 rakaat. Maka rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas sama Mu'awwidzatain. Nah, itu sunnahnya. Ya. Warwa Ahmad an Ali radhiyallahu anhu qala. Lalu Imam Ahmad dari Ali meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Rasulullah senang sekali sama surat Sabbihisma rabbikal a'la. Maka dari semua ini memberikan informasi tentang fadilah, keutamaan. Enggak ada masuk rasio, enggak ada. Ini tinggal sami'na wa ata'na. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita mengamalkan. Baru kita masuk nih tafsirnya, ya. Al-A'la. Tema besar oleh mufassir ini tanzihullahi ta'ala. Tanzih, mensucikan Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan kuasanya. Tuh, wa tahfizihi, dan penjagaannya, ya, terhadap Al-Qur'an, li nabiyhi, bagi nabi. Ya, silakan Pak Jamal. Surat ke-87 ayat 1
sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi, paling tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakannya. Walladzi qaddara, yang mengukur, memberi ukuran. Fahada, takdirahu, lalu dia memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'ah, dia yang mengeluarkan rerumputan. Faja'alahu husa'an ahwa, kemudian rerumputan itu dijadikan kering lalu berisi. Sanukri'uka falatansa, akan aku bacakan kepada engkau ya Muhammad, maka engkau tidak akan lupa. Lanya nafi. Illa masya Allah, kecuali jika dikehendaki Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Tuhanmu itu mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan permudah engkau bagi satu persoalan, banyak persoalan yang mudah. Ya, i'rab dulu. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. In kanat ja'ala bimakna khalaqa kana husa'an ahwa mansuban alal hal. Yang mau ditonjolkan oleh mufasir kata ja'ala. Ja'ala banyak maknanya. Ja'ala artinya khalaqa, mencipta. Maka dia menyebutkan kalau ja'ala itu maknanya mencipta, maka husa'an ahwa itu jadi hal. Faja'alahu husa'an ahwa. Maka kemudian dia menjadikan ya rumputan, tumbuhan itu hal keadaannya itu kering. Itu hal maksudnya. Wa in kanat bimakna soyyaro. Tapi kalau ja'ala itu artinya soyyaro, karena usa'an ahwa maf'ul bih saniyan. Karena usa'an ahwa. Ya. Usa'an ahwa jadi maf'ul. Maf'ul yang kedua, maf'ul satunya hu. Tuh. Iya. Ai ja'alahu usa'an aswad yabisan, kering. Ya. Artinya kemudian menjadikannya yakni merubah. Rumput yang hijau itu jadi hitam dan kering. Wala yakunu faja'alahu husa'an faslan bainasilah wal mausul. Maka tidak mungkin ja'alahu itu dan husa'an sebagai fasil. Fasil pemisah antara silat dan mausul. Iya. Lianna qaulahu faja'alahu husa'an dakhil fis silah. Sebab faja'alahu husa'an ahwa itu termasuk silah. Wal faslu baina ba'dis silah wa ba'diha, sementara memisah antara satu silat dengan silat yang lain, mimma yata'allaqu biha ghairu mumtani, tidak apa-apa. Wa innamal mumtani al-faslu berikutnya. Al-faslu baina ba'diha wa ba'din bi ajnabi anha. Tapi yang tidak boleh dipisah antara silat dan mausul itu adalah oleh benda asing. Maksudnya benda asing kalimat lain. Falatansa la nafiyah, bukan nahi. Ya, walihada sabatatil alifu fi qawlihi tansa wal makna laisat nasiyan. Iya. Karena dia laknya nafi, maka alifnya tuh ini alif ini nih yang saya tunjuk nih, dia tetap ada. Kalau saja nahi, ininya hilang.
Oleh karena itu tidak, bukan jangan. Iya. Laisat nasian, bukan lupa. Selesai. Al-balaghah. Khalaqa fasawwa wa qawluhu qaddara fahada. Huzifal maf'ul, maf'ulnya dibuang. Liyufidal umum, untuk memberi makna umum. Li'annal murad khalaqa kulla syai'. Menciptakan apa? Enggak pakai maf'ul di sini. Maksudnya menciptakan seluruhnya, apa saja. Demikian juga fasawwa, maf'ulnya enggak disebut. Semuanya dia sempurnakan ciptaannya. Ya. Wa qaddara kulla syai', dan dia ukur kebutuhannya, ya, segala sesuatu, fasawwa, dia sempurnakan ukurannya itu. Akhrajal mar'a, dia mengeluarkan rerumputan, faja'alahu usa'an ahwa. Kemudian dia jadikan rumput itu kering, hitam, ya. Sanukri'uka falatansa, kami bacakan kepada engkau maka engkau tidak lupa. Saja ghairu mutakallif, mutakallaf, ahwa, tansa, mar'a, itu bersajak. Al jahr wa ma yakhfa bainahuma tibak. Jahar keras, kelihatan. Yakhfa enggak kelihatan, itu namanya tibak. Wa nuyassiru kalil yusra bainahuma jinas istiqaq. Ini antara nuyasir sama yusra, ini sejenis, namanya jinas. Jinasnya disebut istiqaq. Terambil dari kata dasar yang sama. Ya, al-mufradat. Nih yang menarik ini isinya. Sabbihisma rabbikal a'la. Nazih. Itu artinya nazih, sucikan. Ismallah, nama Allah. Rabbika, Tuhan engkau. Amma la yaliqu bihi. Dari sesuatu yang tidak pantas. Min sifatin naqsi, sifat dari sifat-sifat kekurangan, fi zatihi wa sifatihi, pada zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, hukum-hukumnya. Hukumnya di antara potong tangan, rajam. Kemudian ada yang yang berbuat kerusakan di muka bumi, hukumannya luar biasa. Apa namanya? Potong kaki kanan, disilang sama kaki kiri, tangan kiri. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Jangan coba itu mencela. Zaman yang ada sekarang bukan cuma mencela, udah menganggap nggak pantas hukum Allah. Ya apa tidak? Jadi nggak ada maknanya sabihis yang mereka baca pada waktu sholat Jumat, baik imam maupun makmum. Kan banyak tuh yang duduk dalam kekuasaan. Ya tidak? Nih enak dibacain itu. Tafsir surat Al-A'la gitu kurang lebih. Apa maknanya sabihis? Iya, kita teruskan dulu. Nih. Ja'afil hadis alladzi rawahu Ahmad. Itu ya. Iya benar. Kama sayati. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain sebagai berikut. Lamma nazalas fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Al-Waqi'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum. Bacaan tuh pada waktu ruku. Baca pada waktu ruku. Maka bacaan ruku subhana rabbiyal azim. Ya dah. Falamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, Nabi bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Ya, baca dalam sujud. Maka sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Wa kanu yaquluna fir ruku' Allahumma laka raka'tu. Dan mereka dulu sebelum turun ayat ini lagi ruku bacanya
Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku ruku. Wa fi sujud Allahumma laka sajadtu. Tuh sebelumnya ini bacaan. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku sujud. Khalaqa abda al-kainat. Dia menciptakan segala yang ada, kainat itu, dengan sebaik-baiknya. Fasawwa sawwa makhluqahu bi anja'alahu mutanasibal ajza. Maksudnya fasawwa artinya dia menyempurnakan ciptaannya, yaitu amat sangat sesuai, cocok, pas pada setiap bagian-bagiannya. Oh, ini nggak enak nih kalau dijelasin. Umpamanya kambing, umpamanya ayam, umpamanya sapi, umpamanya babi, dengan tabiat masing-masing antara fisik dan tabiatnya itu sempurna. Ya tidak? Sempurna. Ghaira mutafawid. Nah, sempurna dimaksud bukan setiap ciptaannya, setiap personal ibarat manusia, tetapi juga ghairu mutafawid. Tidak pernah berbeda. Kita nggak ketemu Nabi Adam, jauh. Nggak ketemu sama Hawa. Terus nggak pernah ketemu sama Qabil, Habil, dan seterusnya, Nabi Nuh. Tapi kalau ditanya pasti bisa jawab. Nabi Nuh matanya berapa? Tuh. Hidungnya berapa? Kupingnya berapa dan di mana? Itu namanya fasawwa. Disempurnakan bagian-bagiannya dan tepat, lalu ghairu mutawabid, tidak beda. Potensi yang diberikan, kuping dengar, mata melihat, nggak bisa ditukar. Ada generasi tertentu ngelihatnya pakai kuping, dengarnya pakai mata. Tuh nggak ada itu. Wala nizam kamil, dengan satu sistem yang sempurna, ya, bentuk lahir yang sempurna. Qaddara ja'alal asya ala maqadir maksusoh. Artinya qaddara faqaddar tadi, yaitu menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, khusus dengan tabiatnya. Fawado'a qadran likulli hayyin. Maknanya dia telah menetapkan satu ketetapan, ketentuan pada makhluk hidup semuanya. Berikutnya. Sampai dikit lagi kayaknya. Iya. Tuh. Wa qaddara ajnasal asya wa anwa'aha wa ashkhasaha wa maqadiraha wa sifatiha wa af'alaha wa ajalaha. Dia udah mengukur segala macam jenis ciptaannya, macamnya, ya, lalu ya sosoknya, lalu ukurannya, sifat-sifatnya, perbuatannya terkait manusia, tumbuhan, makhluk, ajalnya paham? Bapak Ibu sekalian, dulu pernah sepintas belajar ilmu, namanya ilmu falak, astronomi. Kalau sudah ahli luar biasa itu tentang astronomi, hubungan antara satu ciptaan Allah dengan ciptaannya yang lain, utamanya tentang benda-benda langit, yang dulu juga surat Al-Burud sepintas itu, maka seseorang sudah akan bisa tahu persis itu pelepah kelapa yang sudah mulai menguning, kapan akan jatuhnya, hari apa, jam berapa, detik keberapa. Nah, bukan soal ilmunya yang ingin saya ceritakan. Dia sudah dengan ilmunya udah mampu mengukur. Ya tidak? Kan biasa itu. Lewat ilmu pengetahuan. Umpamanya dalam konteks kendaraan.
pabrikan ban mobil itu udah tahu persis ukurannya. Oh ini ukurannya, daluarsanya dan seterusnya dan seterusnya. Iya atau tidak? Apalagi Allah. Apalagi Allah. Demikian juga hubungannya Allah mengukur manusia. Allah tahu betul kapan daya tahan tulang belulang kita akan berakhir. Pak Edi masih punya dengkul. Hah? Tuh. Alhamdulillah. Daya tahannya bertambah apa berkurang gitu. Masih bisa goes loh. Kalau macam dan ditanya, dia ngejar-ngejar maling aja tuh, maling masih tangkap ya. Itu mau polisi maksudnya bukan mau dia. Jadi kayak begitu yang dimaksud faqaddar, dia ukur. Belum lagi yang bersifat abstrak ya, bukan fisik non fisik. Oke, kita teruskan. Hasbama taqtadi muddata baqaiha, sesuai dengan tuntutan bakoknya. Bakoknya kekuatannya di sini, kekal bakoknya, kekuatan. Ya. Fahada, maka dia beri petunjuk. Arrafahu wajhal intifa. Apa yang dimaksud fahada? Yaitu dia perkenalkan aspek-aspek manfaat bima khuliqalahu, tentang sesuatu yang dia ciptakannya. Aspek-aspek manfaatnya diberitahu, yaitu lewat ilmu. Ilmu didapat lewat belajar. Maka dan namanya dunia kedokteran. Dia tahu persis apa khasiatnya sereh, apa khasiatnya salam, apa khasiatnya bawang putih, apa khasiatnya segala. Itu semuanya udah diukur oleh Allah. Nggak mungkin ketukar. Jadi kalau bikin bubur kacang hijau, ibu-ibu pakai jahe apa pakai kunyit, gitu kurang lebih. Nah, kalau suatu ketika bikin bubur kacang hijau pakai kunyit, nah itu udah ukurannya emang. Udah ukuran, maksudnya ukurannya udah linglung gitu. Ya. Oke, kita teruskan. Intifa bima khalaqal wa bayyana lahu tariqal khair wasyarr. Nah, ini yang bersifat spiritual. Fahada maksudnya dia menjelaskan jalan-jalan menuju kebaikan dan kejahatan. Bil muyul, dengan kecenderungan, wal ilhamat, dan ilham, wa iqamatid dalail, dan memberikan bukti-bukti, wa inzalil ayat, menurunkan Al-Quran. Itu yang dimaksud fahada. Artinya dia memberikan jalan. Ini baik, ini buruk. Ini salah, ini benar. Ini adil, ini tidak adil. Ini zolim, ini tidak zolim. Ini kalau begini khianat, kalau ini enggak. Itu semuanya diberikan. Dikemas dalam sebuah kata namanya fitrah. Maka setiap manusia lahir lengkap dengan fitrah. Apa itu kecenderungan? Cenderungan kepada yang baik, kepada yang adil, kepada yang tidak khianat dan seterusnya, itu ada. Tapi kalau kemudian kita lihat ada orang bukan cuma cenderung kepada yang buruk, jahat, tapi memang bagian dari profesinya, bahkan senang di sana, nah itu dipertanyakan memang fitrahnya. Apa artinya? Fitrahnya udah kotor, dia udah keluar dari fitrah. Itu ada semacam Firaun, ada semacam Haman, ada semacam Korun, ilham. Oke. Al-mar'a kullu ma tukhrijuhul ardu minal ushbi, yaitu semua yang dikeluarkan oleh tanah berupa rerumputan, wan nabat tumbuhan, wasimar buah-buahan, wazuru tanaman. Faja'alahu ba'da khudratihi, dan semuanya itu dikeluarkan setelah masa suburnya. Rusaan jafan, rusa kering, sama jafan kering. Hashiman, seperti terbakar hangus.
yabisan sama kering ya. Ahwa aswad. Nah, ini ahwa aswad. Sanukri'ukal Qur'an ala lisan Jibril alaihi salam. Akan aku bacakan kepada engkau ya Muhammad Al-Qur'an melalui lisan Jibril alaihi salam bi an naj'alaka qari'an. Lalu kami jadikan engkau qari, bisa membaca. Wa nulhimukal qiraah. Lalu kami ilhami untuk membaca. Paham maksudnya? Anak kita usia 3 tahun. Enggak, dia belum bisa baca, belum kenal huruf. Lalu diberi ilham oleh Allah. Bisa baca huruf, kata, kalimat. Ilham itu diberikan oleh Allah melalui orang sekitarnya, ayah ibunya, sekolahannya. Itu ilham. Ya. Nah, itu lewat. Nah, lewat. Ilham itu bukan cuma untuk manusia, binatang juga. Bagaimana Allah memberi ilham kepada binatang? Lewat garizah. Garizah naluri, insting. Itu ilham Allah. Oleh karena itu tidak ada ciptaannya yang tidak diberi ilham. Ya atau tidak? Ada seekor ayam melihat anaknya teraniaya oleh yang lain, dia melindungi atau tidak? Melindungi, itu ilham lewat garizahnya. Iya. Kita diberi ilham. Iya. Berikutnya wanulhimukal qiraah. Akan halnya Nabi, ilhamnya itu langsung dari Allah. Pendidikannya langsung dari Allah. Kita melalui perantara. Sehingga memang Nabi sendiri bersabda dalam hadisnya, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang langsung mendidikku. Dan dia mendidikku dengan sebaik-baiknya. Falatan sama takra'uhu. Maka engkau tidak akan lupa apa yang engkau baca tadi. Apa yang aku bacakan kepada engkau. Bal tahfazuhu. Akan tapi engkau hafal. Ma'annaka ummi. Padahal engkau itu ummi. Nggak bisa baca. Liyakuna dzalika ayah ukhra ala sidqi nubuwati. Itu menjadi bukti lain atas kenabian, kebenaran kenabian engkau. Wala lin nafi la lin nahi. Lanya lin nafi, bukan nahi. Illa masya Allah antansah. Ini kan illa masya Allah ada tuh di ayatnya. Kecuali apa yang Allah kehendaki untuk lupa. Nabi maksum, gak pernah lupa. Tetapi kemudian dalam kehidupannya ada suka lupa. Itu yang dikehendaki Allah. Maksudnya Masya Allah. Dan kelupaan Nabi menjadi sumber hukum. Sumber hukum. Itu kalau kita kan lupa. Habis lupa jawaban nomor 5 apa, nyontek apa enggak? Nyontek. Nabi mah lain lupanya. Iya. An-nansahu binaskhi tilawatihi wa hukmihi. Lupa dimaksud bukan lupa hafalan, tetapi hukum-hukum. Maka kemudian dia menasakh bacaannya, itu tak terjadi. Menasakh hukumnya, itu tak terjadi. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa, sungguhnya dia mengetahui yang kelihatan dan tak kelihatan, ma zahara minal ahwal wa mubatan, yang nampak dan yang tidak nampak. Sawa'un akana qaulan au fi'lan, baik perkataan atau perbuatan. Perbuatan ya perkataan, perbuatan. Wa minhul jahru bil qiraah ma'a Jibril makhafatan nisyan. Dan juga Nabi pernah membacanya jahar, keras, yaitu saat bersama Jibril. Kenapa dia kerasin? Takut lupa. Wal jumlah i'tiradiyah, itu yang insya Allah tadi jumlah mu'tarid. Wa nuyaruka lil yusra, kayaknya tuh udah mau akhir-akhir nih. Iya. Itu Pak Jamal ya. Dikit lagi nih. Nanti sababun nuzul. Iya, nuwaffiquka li'amalil khair. Demikian juga
kami memberi taufik kepada engkau ya Muhammad untuk melakukan yang baik. Allati tuaddi ilal yusri, yang membuat kemudahan, wasuhulatil hayat, dan kemudahan hidup. Wa inna maqala nuyasiruka, Allah berkatanya nuyasiruka. Pakai nun tuh ya, kami. Ai nu'idduka lit-tariqah, artinya kami mempersiapkan jalan untuk engkau kemudahan. Fi hifzil wahyi, dalam hal menjaga wahyu, awit tadayun atau beragama, au nuwaffiquka laha, atau bisa jadi juga kami mentaufikkan kepada engkau untuk melakukan semua itu. La nuyassiru laka, tidak kami mudahkan kepada engkau. Atfan ala sanukriuka, menjadi ataf atas ayat yang berbunyi sanukriuka. Ya, cukup aja mal, ini sababun nuzul udah. Silahkan. Ini